Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Magang. Saya mahasiswi STIKIP Muhammadiyah Kalabahi, Prodi PGSD semester 7. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya, yaitu bimbingan dan konseling. Adapun poin yang akan saya bahas, yang pertama, makna bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan untuk membantu seseorang mengatasi masalahnya atau menggali potensi yang dimilikinya. Sedangkan konseling adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli atau klien secara langsung atau tatap muka dalam memecahkan masalah kehidupannya yang dilakukan oleh tenaga profesional dan dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus-menerus. Jadi, bimbingan konseling adalah serangkai kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seseorang tenaga ahli pada konseling atau klien dengan cara tatap muka, baik secara individu atau kelompok, untuk mengatasi permasalahan yang dialami secara terus-menerus dan sistematis. Yang kedua, ciri-ciri bimbingan dan konseling. Yang pertama, ciri-ciri bimbingan. Ciri-ciri bimbingan yang pertama yaitu pelayanan bimbingan merupakan suatu proses. Yang kedua, bimbingan merupakan proses pemberian bantuan non-material seperti uang, hadiah, sumbangan, dan lain-lain, melainkan bantuan yang bersifat menunjang bagi pengembangan pribadi bagi individu yang dibimbing. Yang ketiga, bantuan itu diberikan kepada individu baik per orang maupun kelompok. Yang keempat, pemecahan masalah dalam bimbingan dilakukan oleh kekuatan klien itu sendiri. Dan yang kelima, bimbingan diberikan oleh orang-orang ahli, yaitu orang yang memiliki kepribadian yang telah terpilih dan telah memperoleh pendidikan serta latihan yang memadai dalam bimbingan-bimbingan dan konseling. Selanjutnya, ciri-ciri konseling. Ciri-ciri konseling yang pertama, konseling melibatkan dua orang yang saling berinteraksi dengan jalan mengadakan komunikasi langsung. Yang kedua, konselor dan klien saling berbicara. Klien berbicara tentang pikiran-pikirannya, tentang perasaan-perasaannya, tentang perilaku-perilakunya. Sedangkan konselor mendengarkan dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan klien. Yang ketiga, interaksi antara konselor dan klien berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan terarah kepada pencapaian tujuan. Yang keempat, tujuan dari hubungan konseling adalah terjadinya perubahan tingkah laku klien. Yang kelima, konseling merupakan proses yang dinamis, mengembangkan kemampuannya dan mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi. Yang keenam, konseling didasari atas penerimaan konselor yang secara wajar tentang diri klien, yaitu atas dasar penghargaan atas harkat dan martabat klien. Poin yang ketiga yaitu perbedaan. Perbedaan bimbingan dan konseling dapat dilihat dari beberapa poin. Yang pertama, bimbingan merupakan nasihat atau informasi relevan yang dilakukan atasan untuk menyelesaikan masalah, dikenal sebagai pedoman. Sedangkan konseling mengacu pada saran profesional yang diberikan oleh seorang konselor kepada seseorang untuk membantunya mengatasi masalah pribadi atau psikologis. Poin yang kedua, bimbingan bersifat preventif, sedangkan konseling cenderungnya penyembuhan atau perbaikan. Poin yang ketiga, bimbingan membantu orang tersebut dalam memilih alternatif terbaik, sedangkan konseling cenderung mengubah perspektif untuk membantunya mendapatkan solusinya sendiri. Poin yang keempat, bimbingan adalah proses yang komprehensif yang memiliki pendekatan eksternal, sedangkan konseling berfokus pada analisis masalah yang mendalam sampai klien memahami dan mengatasi masalah tersebut dengan sepenuhnya. Selanjutnya, alasan penting bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. Yang pertama, stabilitas perkembangan fisik, motorik, serta didik.
Bimbingan dan konseling menjaga stabilitas serta keseimbangan perkembangan fisik, motorik, serta didik agar mereka dapat tumbuh sesuai dengan tugas perkembangannya secara normal dan seimbang. Yang berikut, stabilitas perkembangan kognitif peserta didik. Peran bimbingan dan konseling dalam perkembangan kognitif adalah memandu perkembangan kognitif peserta didik agar tidak terjebak pada pola pikir mistik yang irasional. Maka dari itu, perkembangan kognitif peserta didik masih sangat sensitif, sehingga mudah meyakini segala hal tanpa melalui pemahaman yang benar. Sehingga peran BK sekaligus sebagai konselor pemandu perkembangan kognitif peserta didik tahap demi tahap sehingga mampu berpikir secara logis atau rasional. Yang ketiga, stabilitas perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial berkaitan dengan peningkatan dalam hal interaksi peserta didik dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat luas. Sedangkan perkembangan emosional adalah ungkapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Peran BK dalam perkembangan sosial emosional ini adalah mengatasi perilaku sosial peserta didik sejak dini dan memberikan terapi psikis agar peserta didik yang mengalami masalah dapat mengendalikan emosinya. Demikian video singkat dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.